Nini Pelet adalah sebuah kisah atau cerita rakyat yang sangat melegenda bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Gunung Ceremai. Gunung dengan ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, yang juga merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat ini, memang banyak menyimpan legenda dan kisah mistis. Cukup banyak cerita misteri, mitos hingga legenda yang sampai kini. Gunung Ceremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat yang wilayahnya mencakup 3 daerah, yakni Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Gunung purba dengan sejuta daya pesona dengan keindahan yang sangat memikat bagi para pecinta alam. Gunung Ceremai juga memiliki kekayaan flora dan fauna dan kandungan energi panas bumi yang sangat besar dan melimpah. Namun layaknya gunung berapi yang memiliki kekayaan alam, gunung ini juga menyimpan beragam kisah yang beberapa di antaranya menyeramkan. Selain adanya kisah para wali tanah Jawa yang diantaranya adalah perjalanan spiritual Sunan Gunung Jati. Di gunung ini juga tersimpan kisah misteri yang hingga kini tetap ada keberadaannya oleh sebagian masyarakat, yakni kisah misteri Nini Pelet. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Menurut legenda dan berdasar pada cerita yang berkembang secara turun-temurun, puncak Gunung Ceremai adalah singgasana dari kerajaan Nini Pelet. Nini Pelet sendiri adalah seorang tokoh yang konon berasal dari aliran hitam. Karena memiliki kesaktian yang luar biasa hebat, Nini Pelet kemudian berhasil merebut sebuah kitab pusaka ampuh mantra asmara ciptaan seorang petapa sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Kitab mantra asmara sendiri berisi beberapa ilmu kesaktian yang diantaranya adalah ajian jaran goyang, yang sangat ampuh untuk memikat hati lawan jenis. Jatuhnya kitab mantra asmara ke tangan Nini Pelet, tentunya membuat Ki Buyut Manguntapa dan saudara seperguruannya merasa khawatir. Mereka sangat masyghul karena merasa ilmu yang ada dalam kitab tersebut akan membuat kekacauan di dunia persilatan jika digunakan di jalan yang tidak benar. Karenanya, Ki Buyut Manguntapa dan saudara seperguruannya kemudian mengutus murid utama mereka, yakni Restu Singgih, untuk merebut kembali kitab pusaka tersebut. Restu Singgih mendapat tugas berat untuk merebut kembali kitab pusaka milik gurunya dari tangan Nini Pelet. Namun, Restu Singgih juga sudah dibekali dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Kisah petualangan Restu Singgih dan sepak terjang Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tersebut mungkin diangkat dalam serial radio Sandiwara. Di akhir tahun 1980, legenda Nini Pelet yang semula hanya dikenal oleh masyarakat di sekitar Gunung Ceremai semakin populer dan dikenal luas hingga seantero Pulau Jawa dan bahkan ke pelosok Nusantara. Dengan dibumbui kisah romantis, juga penambahan tokoh atau karakter jawara-jawara tangguh asal Jawa Barat, Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet mampu menyihir para pendengar setianya. Meski hanya sebuah legenda oleh masyarakat modern, namun kisah misteri Nini Pelet dan ajian jarang goyang sendiri pernah ada dan terjadi di masa lalu. Sebagian masyarakat yang bermukim di sekitar Linggarjati bahkan meyakini keberadaan makam atau petilasan Nini Pelet.
Sementara Ki Buyut Manguntapa, pencipta kitab mantra asmara dan ajian jaran goyang sendiri, pernah hidup dan dikenal sebagai sosok pendekar tangguh berbudi luhur. Masyarakat juga meyakini Ki Buyut Manguntapa meninggal dan dimakamkan di Desa Mangunjaya, Blok Karangjaya, Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, banyak tokoh spiritual dan masyarakat biasa yang menyebutkan, sering muncul harimau atau harimau siluman di makam Ki Buyut Manguntapa saat tengah malam. Macan siluman itu konon adalah peliharaan Ki Buyut Manguntapa, sering muncul pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Legi selepas tengah malam. Uniknya, hingga hari ini ilmu jaran goyang sendiri seolah menjadi legenda hidup dan tetap dipantau oleh banyak paranormal dan para ahli dunia gaib. Selain Nini Pelet, konon di Gunung Ciremai juga bersemayam arwah para pendekar sakti seperti Ki Rempah Mayit yang tak lain adalah suami dari Nini Pelet sendiri. Penamaan Gunung Ciremai atau Ciremai sendiri konon karena di masa lampau, beberapa tokoh wali tanah Jawa sering berkumpul dan melakukan musyawarah di sekitar gunung tersebut. Sementara sebuah pernyataan menyebutkan, bangsa Belanda menamai gunung ini dengan kata Cereme, mengacu pada buah perdu berwarna kuning yang rasanya sangat asam dan banyak tumbuh di sekitar gunung ini. Masyarakat Indonesia mengenal dengan sebutan buah Ciremai. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S. Seduluran Selawase. Hold me close till I get up. Time is